gempa bumi berkekuatan 7,8 magnitudo yang mengguncang wilayah selatan Mindanao, Filipina memicu peringatan dini tsunami di sejumlah wilayah di Indonesia. Pemirsa, gempa ini turut dirasakan di sejumlah wilayah Indonesia, terutama oleh warga yang tinggal di Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara. BMKG mencatat gempa dengan epicenter terletak pada koordinat 5,80 derajat lintang utara, 125,14 derajat bujur timur, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 244 km arah barat Laut Pulau Karantung, Sulawesi Utara pada kedalaman 47 km. Gempa itu terjadi pada pukul 06.37 waktu Indonesia Barat, wilayah pantai selatan Mindanao, Filipina. Gempa diakibatkan oleh subduksi lempeng. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi tersebut memiliki mekanisme pergerakan naik atau thrust fault. Gempa bumi ini dirasakan juga di kota Morotai, Halmahera Utara hingga di Kabupaten Gorontalo Utara. Dan pemirsa, untuk mengetahui lebih jelas terkait gempa yang mengguncang Sangihe, kita sudah terhubung dengan jurnalis Metro TV Heinrich Tera yang kini berada di kantor BMKG. Tera, selamat siang. Bagaimana update terbaru dari BMKG terkait dengan gempa yang terjadi pagi tadi di Sangihe? Selamat siang Valeri, Jose, dan juga pemirsa. Dapat kami sampaikan bahwa saat ini saya sedang berada di kantor BMKG dan juga saat ini saya sedang bersama dengan Bapak Wijayanto selaku Direktur Gempa Bumi dan juga Tsunami dari BMKG. Dan saat ini untuk informasi terkait update ini saya coba akan tanyakan kepada Bapak Wijayanto. Bapak, selamat siang. Pak, boleh dijelaskan dulu nggak Pak terkait kronologinya gempa yang berasa di sekitar Kepulauan Sangihe ini, awalnya dari mana Bapak? Baik, terima kasih. Jadi tadi pagi sekitar jam 6.37 ya, terjadi gempa bumi dengan magnitudo 7,7, kedalaman 47 km, atau tepatnya di daerah Mindanao ya. Itu dari BMKG kita mengeluarkan peringatan dini tsunami karena memang dari hasil pemodelan kita rilis untuk tsunami-nya, jadi statusnya adalah siaga dan waspada. Siaga artinya ketinggian dari pemodelan kita sekitar 0,5 sampai 3 meter, waspada kurang dari 0,5 meter. Jadi peringatan dini kita sampaikan dalam waktu 3 menit setelah kejadian gempa bumi, dan seterusnya kita update pada sekitar menit ke-10, terus nanti kita ada hasil observasi peringatan dini 3, kita sampaikan hasil pencatatan tinggi tsunami di beberapa wilayah di Indonesia, utamanya di sekitar Sulawesi Utara. Dan juga terakhir tadi kita sudah melakukan pengakhiran dalam artian bahwa gelombang tsunami ini sudah bahayanya sudah berakhir, tidak ada lagi gelombang yang signifikan. Pada jam 10.15 tadi sudah kita akhiri. Pak, ini kan di belakang kita ini ada layar-layar, mungkin bisa dijelaskan Bapak terkait tadi itu untuk titik gempanya ada di mana dan juga untuk terkait potensi tsunami-nya itu bagaimana Bapak, tadi titik-titiknya bisa dijelaskan Bapak? Ya, terima kasih. Jadi ini yang sisi sebelah kiri ini adalah sinyal-sinyal seismograf kita. Di Indonesia kita terpasang sekitar 550 seismograf. Dari rekaman ini tadi kita sudah bisa mendeteksi aktivitas kegempaan di wilayah Mindanao. Jadi kita mendapatkan hasil sekitar 7,7 magnitude, kedalaman 47 km. Jadi dari hasil ini kita modelkan parameter gempa itu. Ini gambar yang kanan ini ya, jadi ada hasil model tsunami kita. Kita modelkan yang warna kuning ini adalah potensi yang waspada, yang orange ini adalah siaga gitu ya. Sekitar di utara Sulawesi Utara dan di pulau-pulau kecil itu juga semua statusnya adalah siaga. Dan di beberapa wilayah seperti di Gorontalo, terus di Buol dan seterusnya itu sampai di Maluku Utara ya, di Ternate dan sekitarnya itu statusnya adalah waspada. Dari sini kita dapat hasil pemodelan, akhirnya kita putuskan bahwa ini adalah berpotensi tsunami. Kita keluarkan informasi dan peringatan dini tsunami pada 3 menit pertama setelah gempa bumi terjadi. Baik Bapak, lalu bisa dijelaskan juga apakah tadi ada gelombang tsunami yang dirasakan oleh beberapa wilayah di daerah Indonesia, khususnya mungkin jika ada bisa dijelaskan juga Pak, gelombangnya ini setinggi berapa sentimeter Pak? Ya, jadi tadi dari hasil observasi muka air laut
kita ada beberapa peralatan yang kita pasang di seluruh wilayah Indonesia ya, utamanya untuk memonitor aktivitas tsunami di tsunami Mindanao ini, gempa yang di Filipina. Kita ada beberapa titik di wilayah Sulawesi Utara, itu tercatat rata-rata sekitar 10 cm, ada yang 8 cm sampai maksimal ada 75 cm tadi di sekitar di TEDKIT kita atau di alat kita di Talengan, Sangihe, Sulawesi Utara, itu yang terbesar adalah 0,75 tadi tercatat sekitar jam 8.20 WIB. Bapak, lalu untuk terkait tsunami maupun juga gempa bumi yang dirasakan oleh beberapa kepulauan yang ada di Indonesia, khususnya di Sulawesi, apakah sejauh ini BMKG sudah mencatat ada beberapa nilai kerusakan maupun juga apa saja yang dirasakan oleh pada masyarakat, misalnya kayak kerusakan maupun juga ada keruntuhan bangunan atau seperti apa, Pak? Ya, berdasarkan data yang kita peroleh dari UPT kita di daerah, dan kita juga koordinasi dengan BPBD, jadi sampai saat ini belum ada laporan korban jiwa ya, tapi ada beberapa wilayah yang mengalami kerusakan ringan bangunan. Tadi kita dapat informasi ada pagar roboh, ada bangunan sederhana, itu di belakang di kamar mandi itu juga ada yang roboh dan seterusnya, tapi sampai saat ini kita belum mendapat informasi kerusakan yang masif atau yang signifikan terjadi di wilayah tersebut. Baik Bapak, tadi kan untuk saat ini BMKG sudah mengakhiri ya status tsunami yang ada di Kepulauan Sangihe seperti itu, dan kalau boleh dijelaskan juga Pak, apa sih Pak indikator BMKG ini sudah bisa mencabut maksud saya pengakhiran dari status tsunami ini Bapak? Ya, jadi pengakhiran ini perlu kita sampaikan kepada masyarakat dan stakeholder. Jadi pengakhiran tsunami itu kita sampaikan apabila dari hasil observasi muka air laut itu sudah tidak ada lagi aktivitas gelombang tsunami yang signifikan. Biasanya kita monitor awalnya tadi misalkan ada gelombang sekitar 70 cm, sampai lambat laun nanti akan menurun sampai dia tidak berbahaya lagi. Itu yang indikator itu yang kita sampaikan. Jadi kita memonitor dari beberapa sensor muka laut yang berada di sekitar wilayah pusat gempa bumi untuk mengakhiri status. Jadi status ini sangat penting kita sampaikan. Kenapa? Karena ini adalah untuk aksi selanjutnya untuk rekan-rekan dari Basarnas, dari BPBD, dari TNI Polri untuk melakukan aksi selanjutnya, utamanya untuk evakuasi apabila ada korban jiwa maupun ada masyarakat yang keruntuhan bangunan dan seterusnya. Baik Bapak, berarti jika sudah ada pengakhiran ini, maka secara langsung evakuasi sudah bisa berlangsung, dan saat ini mungkin proses evakuasi sedang berlangsung begitu ya Bapak? Iya, betul. Jadi data dari BPKG yang status kita sudah mengakhiri peringatan dini ini, maka stakeholder atau tim-tim yang tergabung dalam tim evakuasi bisa langsung melakukan tindak lanjut untuk melakukan evakuasi. Bapak Wijayanto, terima kasih untuk informasinya dan juga bahwa saat ini untuk pengakhiran status tsunami sudah berakhir di Sangihe. Terima kasih Bapak. Dan demikian Valeri dan juga Jose terkait informasi dan juga update yang dapat kami berikan terkait dampak dari adanya gempa yang terjadi di Filipina yang dirasakan oleh beberapa daerah yang ada di wilayah Indonesia. Kembali ke studio. Baik, terima kasih jurnalis Metro TV Heinrich Tera untuk laporan Anda dan selamat kembali bertugas. Pemirsa, dari kantor BMKG kita berpindah ke Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara untuk berbincang dengan Bupati Kepulauan Sangihe, Michael Tunggari. Ya, selamat siang Pak Michael. Selamat siang. Ya, Pak Michael Metro dengan TV. Jose dan Valeri di studio. Pak Michael, bagaimana situasi terkini di Sangihe saat ini? Apakah sudah kondusif? Ya, sekarang saya berada di SD Inpres Eneratu, salah satu tempat pengungsian kita di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kira-kira dia 50 meter dari permukaan laut. Sini masih ada ibu-ibu, anak-anak yang sementara mengungsi. Kami dilanda gempa hebat tadi pukul 7.47, 7,7 skala Richter, dan kemudian ada gempa susulan dia 6,0 skala Richter. Artinya kami sempat mengalami kepanikan karena ini berdasarkan kesaksian warga, salah satu gempa yang terdahsyat selama hidup mereka. Di tidak ada korban jiwa sampai saat ini, tetapi di kepulauan-kepulauan paling utara yang dekat dengan Filipina, ada puluhan rumah yang rusak, tepatnya di Kampung Kawiyo, Matutuan, di Kecamatan Marore yang berbatasan dengan Filipina. Nah, terkait itu, tadi
BMKG, Ibu BMKG bisa menjelaskan mungkin sudah dicabut status bencananya sehingga pengungsi sudah mulai berangsur kembali ke rumah masing-masing. Ya, Pak Michael, lebih lanjut kami ingin menanyakan berkaitan dengan korban luka. Kami tadi melihat ada beberapa ya warga yang dibawa ke rumah sakit. Bagaimana perkembangannya, Pak? Sampai sekarang untuk di rumah sakit masih aman. Tadi sejumlah pasien, sekitar ratusan pasien itu semua berhamburan keluar. Dan karena gempanya 2 kali, mereka belum mau masuk ke dalam. Saya bersama Pak Kapolres, Pak Wakil Bupati, Ketua Pengadilan Negeri Tahuna, sempat mengunjungi, meyakinkan mereka untuk situasi lebih kondusif. Biasanya gempa itu semakin lama semakin menurun kekuatannya dan sudah kembali masuk ke rumah sakit kembali. Mudah-mudahan kondisi mereka lebih membaik. Ya baik, kita harapkan kondisinya membaik. Lalu bagaimana Pak dengan warga yang rumahnya terdampak? Apakah sudah ada titik-titik pengungsian yang disiagakan oleh pemerintah daerah setempat? Ya, kami setelah ini akan membuka posko center informasi, jadi semua informasi akan kita tampung di situ. Pengungsian juga untuk di sekolah, di rumah-rumah ibadah kita sudah buka, tetapi kalau di ibu kotanya sendiri, di kota Tahuna ini sebagian besar rumah masih aman, tidak terdampak lebih, jadi masyarakat langsung bisa kembali ke rumahnya masing-masing. Tinggal yang ada di kepulauan kira-kira jaraknya 100 mil laut dari kami, jadi agak kesulitan kami untuk ke sana, tetapi camat, kemudian kepala desa di sana sudah koordinasi, ada tempat-tempat pengungsian sementara yang sudah sementara disiapkan. Baik, lebih lanjut Pak Michael berkaitan dengan tadi masyarakat yang berada di wilayah kepulauan, apakah bantuan logistik dan juga tim medis ini sudah disiagakan untuk berangkat? Ya, kita sementara koordinasi dengan kapal Sabuk Nusantara, tol laut perintis yang dibantu oleh Kementerian Perhubungan bagi kami di perbatasan. Rencananya besok kami akan berangkat ke sana membawa logistik dan material yang dibutuhkan. Baik Pak, kami konfirmasi kembali artinya tidak ada dampak kerusakan yang signifikan ya Pak dari gempa yang terjadi pagi tadi? Ya, kalau di daerah kepulauan di utara ada puluhan rusak ringan sampai rusak berat, tetapi kami bersyukur, puji Tuhan, sampai sekarang belum ada laporan korban jiwa. Baik, Pak Michael, juga lebih lanjut, tadi BMKG telah mengumumkan bahwa mencabut status peringatan yang sifatnya lebih intens dan berbahaya begitu ya, sudah mulai lebih normal kondisinya. Apa yang menjadi himbauan dalam jangka pendek maupun menengah dari pemerintah daerah? Ya, pertama jangan panik ya, karena kondisi seperti ini justru yang menyebabkan efek yang lebih parah itu adalah kepanikan. Jadi kami menghimbau bahwa status tsunami sudah dicabut. Tadi pagi kalau ada tsunami di sini terjadi sekitar 30 sampai 70 cm, sifatnya berbeda di berbagai wilayah, dan itu yang sementara kami sosialisasikan agar masyarakat tetap tenang, waspada, tetap siaga, percaya informasi-informasi yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga resmi yang ada di pemerintahan. Baik, terima kasih Bupati Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, Michael Tungari. Kita harapkan kondisi pasca gempa ini bisa terkendali dan juga berlangsung kondusif, dan juga bagi masyarakat yang terdampak bisa segera mendapatkan bantuan dan juga pertolongan yang terbaik. Terima kasih Bapak Michael Tungari sudah berbincang bersama kami di Metro Siang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.